Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Legimin Karyo SPD dari SMK Negeri 1 Gunung Gruh Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang seputar mesin gerinda datar atau surface grinding mesin, dan kita pada saat ini sampai pada pembahasan tentang parameter pemotongan lanjutan. Kenapa lanjutan? Karena kemarin pada sesi sebelumnya sudah saya sampaikan tentang parameter pemotongan yang sesi 1, yaitu menghitung peripheral operating speed dan menghitung putaran mesin atau RPM. Untuk selanjutnya kita akan sampaikan parameter pemotongan yang kedua, yaitu waktu pemesinan mesin gerinda datar atau time of machine. Maka sebelum menghitung time mesin itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan supaya kita sampai ke sana. Yang dimaksud dengan waktu pemesinan adalah waktu yang dibutuhkan oleh mesin untuk menyelesaikan proses pengerindaan datar. Waktu pemesinan pengerindaan datar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah lebar pengerindaan, kemudian panjang langkah pengerindaan, dan berapa kali jumlah pemakanan dilakukan. Jadi ada 3 faktor pertama yang harus kita pahamin, yaitu lebar pengerindaan, panjang langkah pengerindaan, dan berapa kali proses pengerindaan itu dilakukan. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Ini adalah ilustrasi sebuah proses pengerindaan memanjang. Jadi sebelum kita menghitung waktu pemesinan, kita akan hitung dulu bagaimana menghitung panjang langkah pengerindaan. Yang pertama adalah menghitung panjang langkah memanjang. Ya, ilustrasi seperti itu 2 buah gerinda ya. 2 buah roda gerinda, sebenarnya satu itu bergerak dari titik 1 ke titik berikutnya dengan melintasi panjang benda kerja digambarkan dengan huruf L. Kemudian diameter roda gerindanya dilambangkan dengan huruf D. Kemudian panjang langkah keseluruhannya adalah huruf L besar. Nah, jadi nanti bisa dihitung L sama dengan ya, panjang langkah keseluruhan memanjang sama dengan L kecil atau panjang benda kerja yang digerinda ditambah LU plus LA, di mana LU-nya sendiri itu adalah panjang langkah awal boleh ya, atau akhir ya. LU adalah panjang langkah akhir lah ya, dimana LU-nya itu sama dengan ya, LU itu sama dengan, kalau lihat gambar itu adalah setengah D ditambah 15. Sedangkan LA panjang langkah awal itu sama, yaitu setengah diameter ditambah 15. Jadi rumus secara totalnya nanti ya, L sama dengan L kecil ditambah 2 kali dalam kurung ya 15 kali setengah kali diameter. Nah, itu rumus untuk menghitung atau menentukan panjang langkah pengerindaan memanjang. Jangan sampai nanti pada saat praktek menggerinda kita tidak tentukan dulu panjang langkahnya, sehingga banyak gerakan-gerakan yang mubazir ya. Panjang langkahnya benda kerja yang digerindanya pendek, panjang langkah terlalu panjang, terlalu jauh. Wah, ini nanti banyak gerakan-gerakan mubazir. Jadi ada gerakan bebas di awal itu ya kan, ya tidak sepanjang benda kerja tadi, tambah ya, ditambah 15 mm gerak bebasnya, tambah setengah diameter. Jadi awal sama akhir sama penambahannya, disimbolkan LU dan LA. LU sama dengan LA, yaitu 15 mm dalam kurung ditambah dalam kurung setengah diameter. Jadi itu mungkin yang perlu dipahamin sebelum kita praktek menggerinda. Ada harus menghitung berapa panjang langkah penggerindaannya memanjangnya. Dan yang kedua, seandainya penggerindaan itu dilakukan melintang, atau sebelum melintang kita kasih contoh soal dulu ya, biar lebih jelas. Contoh menghitung panjang langkah penggerindaan dalam memanjang.
Sebuah benda kerja berbentuk balok persegi panjang memiliki ukuran panjang 400 mm. Berarti L kecilnya 400 mm. Akan digerenda dengan roda gerenda berdiameter 300. D-nya 300. Hitunglah panjang langkah pengerendaan cara memanjangnya. Ya, dijawab L sama dengan L ditambah LU per LA. Setelah dihitung-hitung nanti ketemunya panjang langkah pengerendaan memanjang sama dengan 730 mm. Nah, itu contoh bagaimana kita menerapkan rumus tadi untuk menghitung atau menentukan panjang langkah penggerendaan. Terus selanjutnya kita juga harus bisa menghitung panjang langkah melintang ya. Karena penggerendaan itu ada juga yang arahnya memanjang, terus ada juga nanti yang digerenda dengan cara arahnya melintang. Untuk menghitung panjang langkah melintang itu ada ilustrasi gambar ya. Panjang langkah melintangnya itu misalnya C, kemudian lebar benda kerjanya itu A, kemudian ada tambahan 2/3 kali B 2 kali, sedangkan B adalah lebar batu gerendanya ya. Lebih jelasnya nanti coba kita lihat contohnya. Sebuah benda kerja berbentuk balok persegi panjang memiliki ukuran lebar ya, bukan panjang tapi lebar ya. Lebarnya itu misalnya 160 mm. Akan dilakukan penggerendaan datar dengan lebar roda gerenda B-nya itu 22 mm. Hitung berapa panjang langkah penggerendaan melintangnya. Nah, kita hitung nanti kita masukkan dalam rumus. Rumusnya C sama dengan A ya. A adalah apa tadi? Lebar benda kerja ditambah 4/3 kali B. Dari mana 4/3 itu? Yaitu 2 kali 2/3 kali B. Ya, 2 kali 2 berarti 4 ya. Kalau dihitung-hitung nanti ketemunya ya, lebar benda kerjanya 160, 4/3 kali B-nya 22, ketemu 189,33 mm. Jadi kalau teori bisa menghitung itu, nanti dalam praktek juga bisa diimplementasikan dalam pekerjaan yang sebenar-benarnya. Jadi tidak ada gerakan-gerakan meja yang mubazir ya, seperti pada memanjang tadi. Misalnya menggerenda melintang lebarnya hanya 22 ya, gerakan melintangnya misalnya 100 itu kan banyak sekali, atau 500 misalnya kan banyak sekali ya. Kalau lebar benda kerjanya 160 itu hanya dibutuhkan 189 mm ya panjang langkah melintangnya. Kalau misalnya nanti untuk ukuran lebar benda kerja yang lain, kita bisa hitung sendiri dengan rumusnya ada. Jadi rumusnya C sama dengan C itu adalah panjang langkah melintang sama dengan A. A adalah lebar benda kerja melintang ditambah 4/3 kali lebar batu gerendanya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.